diucapkan dengan lisan dan diamalkan sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh kita dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga sudah kita bahas ya dalam perkataan daripada Imam Al-Muzani rahimahullah taala, wal imanu qaulu wa amalun ma'a tiqatihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah yang pertama perkataan, yang kedua itu perbuatan bersama dengan keyakinan di dalam hati. Ya. Kalau ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Jadi meliputi 3 hal itu tadi makna iman itu. Kalau kemarin sudah Ustadz sampaikan, Ustadz bahas, Ustadz jelaskan, yaitu pengertian iman adalah meyakini di dalam hati. Ya sebenarnya sama. Kalau diurutkan ya, dari hati dulu, lisan dan diamalkan. Wa huwa siyani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. La imana illa bi amali wa la amala illa bi iman. Ini lanjutannya. Perkataan dan perbuatan itu adalah sama. Jadi orang yang mengucap bahwasanya minum khamr itu haram, ya jangan dilakukan, maksudnya begitu. Kalau sudah tahu itu sesuatu yang haram, jangan dilakukan. Kalau kita berbicara sholat sunnah qobliyah subuh, ya mendapatkan kemuliaan yaitu dunia dan seisinya, ya kita laksanakan semampu kita. Kan begitu. Jangan sampai dalam 1 bulan misalkan tidak pernah sama sekali qobliyah subuh, padahal tidak ada uzur. Ya itu berarti dia hanya speak doang, speak aja, ngomong aja, tetapi dia sendiri tidak mau melakukan suatu amalan yang utama, yaitu salah satu juga ciri orang yang munafik. Perkataan dan perbuatan itu sama, ini catatan. Saling mendukung satu dan yang lainnya, saling terkait satu dan lainnya, dan keduanya tidak dibedakan, sama-sama termasuk iman. Ya, keduanya sama iman. Jadi kalau ada orang yang hanya sekedar ngomong baik, tetapi dia sendiri juga tidak bisa melakukan kebaikan itu, misalkan, misalnya hanya menyuruh khamr itu haram, tapi dia sendiri melakukan, berarti beriman atau tidak? Ya tidak. Ya, tidak. Apa dasarnya? Yaitu la imana illa bi amalin. Tidak ada iman yang benar melainkan dengan amalan. Ya itu. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan suatu amalan itu dengan sempurna, ya, karena keterbatasan kita, setidaknya kita berupaya dan berusaha semampu kita. Tetapi kalau sudah kita mematok diri kita, ya anak-anak ya, bahwasanya ya itu kan sunnah saja, misalkan begitu. Pada pengertian sunnah itu, kenapa kok bisa ada dasar sunnah setelahnya wajib? Itu harus kita pahami. Adanya sunnah setelahnya wajib. Karena sunnah ini adalah implementasi, adalah penyambung daripada wajib.
Kalau kita berbicara masalah sunnah itu, pikiran sempit mesti begini. Dilakukan dapat pahala. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu adalah konotasi yang sempit. Meskipun itu juga tidak salah. Tetapi bagi ahli ilmu, orang alim, ahli ibadah, maka itu adalah sesuatu yang besar. Adalah sesuatu yang sangat luar biasa faedahnya. Ya, adalah sunnah ini sebagai pelengkap daripada wajib. Itu maknanya adalah, kita ambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita ini diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tanpa pandang bulu, kan begitu. Tanpa pandang bulu. Ketika sakit silahkan dibatalkan, tetapi ada contohnya, dasarnya yaitu mengganti. Ya, ketika sudah uzur, sudah tua, sudah sepuh, dia tidak bisa berpuasa, maka pihak keluarganya menggantinya dengan fidyah. Jadi contoh-contoh seperti ini dasarnya dari mana? Ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan itu masuk ke sunnah. Nanti juga akan kita bahas. Ada sunnah ini, ada sunnah itu. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sunnah ini dan wajib. Memang tidak bisa. Ya. Jadi kalau ada orang yang beramal, ya diawali dengan keyakinan, maka itu makna daripada iman. Tetapi kalau hanya dia mengucapkan saja tanpa dia mengamalkan, nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah imannya ini sempurna atau tidak. Kecuali kalau uzur, yaitu beda lagi. Artinya besok sholat qobliyah subuh ya, jangan lupa. Ternyata dia sedang uzur, ya mungkin sedang sakit, ketinggalan, akhirnya tidak bisa ke masjid, dia langsung sholat subuh misalkan begitu. Ada hal-hal yang menjadi rukhsah atau keringanan. Ya, kita lanjutkan. Wala amala, dan tidak ada amalan illa biiman. Tidak ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan iman. Apa maksudnya Ustadz? Maksudnya begini. Kalau ada orang yang bersedekah, seorang muslim yang bersedekah, tapi dia beriman kepada Allah, meskipun imannya itu sebesar biji dzarrah misalkan, sangat-sangat kecil, tetapi dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercatat pahala yang besar untuk seorang muslim ini. Meskipun juga dia ini masih ahli maksiat, masih ahli keburukan misalkan, tetapi kalau dia beragama Islam, masih beriman kepada Allah dan meyakini Rasulullah itu adalah nabi dan utusan terakhir, maka akan diterima 100% fa insyaallah amalnya itu, selama dia ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti contohnya dari Rasulullah dan mendapatkan ganjaran sempurna. Tetapi kalau orang kafir yang dia ini punya banyak harta misalkan, orang kafir mensedekahkan hartanya untuk membuat pondok pesantren, membuat masjid misalkan, membuat sumur untuk keperluan para santri, maka jelas dasarnya selama dia tidak beriman kepada Allah, maka ibaratnya apa? Seperti debu yang tertiup oleh angin amalnya itu. Tetapi kalau dia masuk Islam,
dengan banyaknya dia bersedekah kepada Allah sehingga membuat hatinya itu tergugah masuk Islam, maka tercatatlah kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya. Jadi meskipun pada sore ini dia masih kafir, tetapi nyumbang 2 miliar misalkan, tetapi dia masuk Islamnya besok, maka amal soleh yang sore ini tetap terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya, Masya Allah. Silahkan dibuka dulu Quran Surat At-Taubah 124. Tafadhol. Quran Surah At-Taubah 124. Quran Surah At-Taubah 124. Ya, diperhatikan ya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanau wa hum yastabshirun. Ya, apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka golongan orang munafik, ya. Jadi orang munafik ini dari mulai di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang pun akhir zaman nanti pun tetap banyak sekali. Dan orang munafik ini sangat berbahaya dibandingkan dengan orang kafir itu sendiri. Kalau orang kafir itu sudah jelas kekafirannya, ya. Kalau orang kafir itu sudah jelas kekafirannya. Kalau orang munafik ini zahirnya muslim, tetapi amaliyahnya itu banyak mengingkari daripada syariat Islam. Ini yang bahaya. Maka orang munafik itu disandingkan dengan orang kafir di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Saya lanjutkan ya. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah keimanannya dan mereka merasa gembira atau bahagia. Jadi kalau misalkan ada ayat yang menjelaskan tentang haramnya hukum riba, ya, haramnya kerja di sebuah tempat yang mengandung unsur riba misalkan. Maka bagi orang beriman, ini dia sebenarnya senang, meskipun awal-awalnya merasakan kebingungan. Ya, dia awalnya bingung. Wah, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan ini, saya makan apa? Awalnya bingung dia. Nah, yang itu nanti kita akan bahas tentang makna tauhid ya.
kalau nanti saya keluar dari pekerjaan ini, bisa nggak ya dapat pekerjaan lagi? Nah, jadi dia berpikir gitu, tapi di dalam hatinya sedang berkecamuk antara hak dan batil. Namun ada kebanggaan atau kebahagiaan. Oh, ternyata pekerjaan yang selama ini saya kerjakan itu haram. Pekerjaan yang selama ini saya ikuti bertahun-tahun ini sebenarnya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya harta haram. Maka sebenarnya kalau sudah ada kegembiraan di situ, maka itu bukanlah sifat orang yang munafik. Ya. Hatinya merasa gembira, meskipun awal-awalnya berkecamuk karena perang batin antara kebaikan dan keburukan di dalam hatinya itu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, jadi iman itu tidak hanya speak saja, tetapi harus berupaya diamalkan sesuai dengan kemampuan. Itu makna daripada iman. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagi orang yang munafik, kalau tadi orang yang beriman itu pada saatnya akan merasa senang dengan disampaikannya firman Allah, haramnya hukum riba, menggibah, itu senang. Kalau di dalam hatinya atau kesehariannya setelah diturunkan ayat itu kok belum ada tanda-tanda untuk dia segera berhijrah, malah justru semakin tampak daripada kemaksiatannya. Wah, itu kan kalau nanti saya nggak kerja di sini kan gimana anak istri, gimana nanti untuk menafkahi. Jadi dia masih mementingkan kecintaannya kepada dunia tanpa dia mengabaikan perintah Allah dan sunnah Nabi. Maka ini juga masuk kategori orang-orang yang munafik. Padahal dia juga menghamba kepada Allah sesungguhnya dengan sholatnya, dengan puasanya, tetapi belum bisa memanajemen hatinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, dalam Quran Surah At-Taubah ini ada dua komponen ya. Ada dua komponen. Yang pertama itu kegembiraan untuk orang yang beriman. Yang pertama untuk orang beriman, dan yang kedua adalah untuk orang munafik. Jadi kesannya orang munafik itu seperti apa ketika diturunkan ayat Al-Quran, dan kesannya orang yang beriman itu seperti apa ketika diturunkan Al-Quran. Apakah ada yang nggak suka atau Ustadz ketika disampaikan? Pasti ada. Lawang kita itu ketika ngomong berbicara ya wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Ayo. Berapa banyak orang tua yang masih mengizinkan anaknya untuk pacaran. Nah, ya kan? Betapa banyak orang yang hanya mengatasnamakan persahabatan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan mereka sangat dekat sekali. Boleh boncengan, bahkan pulang pergi sekolah pun berboncengan, izin dengan orang tuanya. Om, tante, mau berangkat sekolah dulu, saya bonceng. Iya nggak apa-apa, dengan dalih teman. Ya, padahal sudah dijelaskan ayat-ayatnya kan, mendekati zina saja haram, apalagi melakukannya. Berarti kalau orang pacaran itu logikanya adalah mendekatkan kepada zina sedikit demi sedikit. Nah, itulah
ya, dinamika di kehidupan kita, bukan hanya di zaman sekarang, di zaman dulu pun juga banyak sekali. Maka dari itu berimanlah dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun kita ini berdosa kepada Allah, setidaknya apa? Ya, kalau orang berilmu mempunyai jalan kemudahan untuk cara-cara bertaubat. Ketika kita sudah mengetahui itu haram, setidaknya kita mengetahui bahwasanya itu adalah keburukan, kita berusaha untuk mengerim untuk tidak melakukan. Itu di dalam Quran surah At-Taubah 124. Kita lanjutkan di dalam Quran surah Al-Fath ayat keempat. Quran surah Al-Fath ayat keempat. Quran surah Al-Fath ayat keempat. Ya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati. Jadi orang yang sedang bergejolak hatinya tadi, ya, nanti kalau saya keluar dari tempat ini dapat pekerjaan enggak ya? Padahal pekerjaan di tempat saya ini sebagai rentenir misalkan, sebagai tempat-tempat yang haram, berbau dengan ribanya sangat besar. Ketika itu pasti akan timbul sebuah ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Tetapi sudah diingatkan oleh Allah, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dengan cara apa kita menenangkan hati kita? Ya ingat bahwasanya Sang Maha Pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya hidup matinya manusia, jodoh, rezeki, kebaikan dan keburukannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Makhluk itu hanya sebagai perantara. Jikalau memang itu keburukan, maka perlahan kita meninggalkan. Ya. Kita lanjutkan. Untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Untuk menambah keimanan mereka di dalam hatinya. Nah, maknanya begitu. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijak, Maha bijaksana. Ya. Jadi anak-anak sekalian, sampai pada penjelasan yaitu iman ya. Pada penjelasan iman, surah Al-Fath ayat keempat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada materi atau bab lanjutan. Ini masih ada banyak materinya, khusus bab 2 ini. Pekan depannya. Poin atau catatan penting tolong untuk dicatat, terkhususnya dalil-dalil ya. Dalil bahwasanya
bab tentang iman itu apa, ya. Terus di dalam Quran surah At-Taubah 124 tadi isinya bagaimana? Maknanya apa? Di dalam Quran surah Al-Fat juga terdapat apa saja. Poin-poin pentingnya tadi kan sudah Ustadz sampaikan itu. Hal-hal yang perlu dijadikan pembelajaran sudah disampaikan. Jadi itu bahan kita pada sore hari. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukron barakallahu fikum ya yang sudah hadir sudah masuk pada materi kita hari ini, materi hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu. Wal akhir, ya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.